Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel No Degree Developer, yang mana channel ini akan membahas seputar pemrograman. Di video kali ini, kita akan melakukan improvement terhadap to-do list app yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan React.js dan juga Tailwind. Nah, di video kali ini, saya akan mengimprove dengan menggunakan Redux. Redux adalah suatu state management library. Dia diciptakan ya atau lahir tahun 2015, jadi masih baru 10 tahunan. Dan ini terinspirasi dari Flux arsitektur. Jadi Flux ini adalah suatu set management juga seperti Redux, yang dia itu diciptakan oleh Facebook. Jadi kan React itu kan dibuat oleh Facebook. Nah, untuk state management sendiri Facebook juga bikin, namanya Flux. Nah, Redux ini adalah salah satu improvisasi lah, versi terbarunya dari Flux yang dibikin secara open source. Jadi kita bisa menggunakan ini dengan baik. Nah, sebenarnya di React itu kita udah punya use context. Cuman itu tidak terlalu baik secara performa. Nah, terus juga yang umum digunakan adalah Redux. Jadi kalau kita ingin menggunakan state management library yang secara umum digunakan oleh para developer, biasanya mereka menggunakan Redux. Nah, Redux ini ada 5 core konsep, yaitu store, actions, reducers, dispatch, sama selectors. Untuk dispatch sama selector ini adalah library tambahan untuk React. Ya, jadi sebenarnya Redux ini juga bisa digunakan untuk proyek-proyek lain. Cuman karena kita menggunakan React.js, nanti ada tambahan yaitu dispatch dan selectors. Jadi nanti kita akan menginstal 2 library, yaitu Redux Toolkit. Ya, Redux Toolkit ini adalah improvisasi lagi ya, versi barunya dari Redux biasa, yang mana Redux biasa itu dianggap terlalu bertele-tele gitu, dianggap lebih sulit lah. Nah, muncul Redux Toolkit, yang mana Redux Toolkit ini lebih memudahkan. Nah, ada konsepnya tetap sama, cuman lebih dimudahkan. Nah, karena kita juga menggunakan React, kita nanti install juga React Redux. Jadi nanti kita install 2 library di proyek kita. Dan saya ingin minta izin ya, mohon izin ke teman-teman, saya kasih tahu juga saya lagi kurang enak badan, jadi mungkin nanti di video ke depan saya bakal mendam gitu ya. Jadi untuk yang terganggu saya mohon maaf, tapi enjoy the video. Baik teman-teman, sebagai tambahan, sebenarnya Redux ini digunakan untuk aplikasi atau proyek yang sudah besar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kecil tuh kita nggak perlu banget menggunakan Redux. Cuman di video kali ini kita hanya untuk sebagai pelajar aja buat teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman ada proyek besar, teman-teman bisa ngelakuin. Tapi ini kita proyek kecil dulu dan bisa aja, gak masalah gitu. Baik, kita seperti biasa buka directory tempat kita ingin melaksanakan proyek kita, YouTube. Nah, sebenarnya cara gampangnya untuk to-do app sebelumnya, kita bisa copy paste ya teman-teman ya. Kita copy paste, di sini nanti kita paste. Cuman ini bukan cara yang baik ya teman-teman. Ya karena masa kita sebagai developer tapi copy paste gitu. Nah, mungkin cara enaknya kita gunain GitHub. Jadi kita nge-git clone proyek yang ada kita sebelumnya di GitHub. Nah, untuk teman-teman yang belum punya proyek ini, teman-teman bisa ikuti video YouTube sebelumnya, ataupun teman-teman juga bisa langsung aja commit GitHub punya saya ini, biar teman-teman bisa langsung cepat belajar mengenai Redux gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu gitu cara bikin to-do list app, ya nggak apa-apa. Oke, langsung kita ini code-nya kita copy ke clipboard, kita buka bash. Karena kalau saya git-nya itu nggak akan kedetek kalau di command prompt atau PowerShell, makanya saya harus pakai git bash. Git clone, namanya biarin aja. Kalau teman-teman mau ngubah namanya gara-gara ada nama YouTube-nya ini, teman-teman bisa ubah my to do app misalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung enter nanti namanya to do app YouTube, atau teman-teman pengen namanya to do app Redux gitu ya, biar ada perbedaan gitu. Saya namanya ini aja. Baik, sudah selesai, kita langsung change directory aja, to do app Redux. Nah, di sini langsung ke main ya teman-teman ya, karena ini masih kehubung dengan repository yang saya miliki sebelumnya. Jadi nanti kalau teman-teman, kalau saya push gitu ya, karena kalau teman-teman push juga nggak akan ke sini seharusnya.
Nah, kalau saya push nanti ini ngerubah. Makanya kita ubah dulu remote-nya ya teman-teman. Git remote dash v dulu kita lihat. Nah, ini kan originnya untuk fetch dan push ke repository yang ini. Tapi saya hapus dulu. Git remote remove origin ya nama remote-nya. Kita cek lagi dash v. Nah, sudah nggak ada teman-teman. Jadi sebenarnya ini udah kalau di push juga nggak akan kesini lagi. Oke, kita langsung buka aja lewat VS Code. Nah, ini saya pakai extension, kita hilangin dulu biar gampang melihat. Baik, ini kayak persis sama kayak kemarin. Nah, ini karena kita git clone ya teman-teman, jangan lupa untuk npm install ya. Untuk install dependency di sini kan belum ada node modules. Karena ketika kita push ke GitHub, node modulesnya ini nggak ikut karena ada git ignore-nya ya. Nah, karena node modules ini juga bisa didapetin, jadi nggak perlu dimasukin ke GitHub, ngeberatin gitu. Baik, ini udah berhasil. Untuk ini cuma disuruh install versi lebih baru, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah, tadi seperti yang saya bilang teman-teman, kita harus install dua. Ada namanya React Redux. Nah, ini untuk dispatch dan use selectornya ya, karena kita menggunakan React gitu. Untuk memudahkan. Nah, npm install aja. Kalau teman-teman udah tahu, nggak usah ke webnya juga nggak masalah. Ini saya bikinnya bukannya di CLI ini ya, nggak ada bedanya. npm install React Redux. Sebenarnya ini bisa bareng ya teman-teman ya. React Redux sama Redux. Nah, Redux cara aja di Redux dulu paling atas. Nah, nanti di dalamnya itu kalau get started, kita get started aja. Nanti ada dua cara nih. Redux Toolkit direkomendasikan kan. Nah, ini ada Redux Toolkit atau kalau teman-teman pengen yang lama bisa npm Redux karena udah terbiasa yang lama juga nggak apa-apa. Tapi saya pakainya Redux Toolkit. Install juga. Nah, baik, ini kita keluarin aja Ctrl D. Atau ini kenapa nggak keluar? Silang aja berarti ya. Oke, rada lambat. Baik, karena di sini sudah terinstall, kita lihat package.json-nya. Nah, di sini udah ada React Redux sama Redux.js Toolkit, berarti kita udah bisa ngebuat Redux-nya. Baik, langsung aja. Kalau yang saya tahu, jadi kalau library itu kan kita bebas ya bikinnya ya teman-teman ya. Bebas mau teman-teman taruh di komponen kah atau di folder apapun gitu. Nah, kalau saya mencoba untuk mengikuti best practice-nya meskipun juga mungkin ada kekurangan ya. Nggak apa-apa, di sini ada folder app dari di dalam src ada folder app yang mana ini nanti diisi dengan store.ts karena saya pakai TypeScript, kalau yang pakai JavaScript JS ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cons dulu deh. Cons store configure store. Nah, ini teman-teman ini function kita jalankan dan di dalamnya nanti ada option ya ini teman-teman ya. Masukin nanti ada reducer. Nah, reducer kita kosongin dulu aja. Oke. Terus nanti di src ini juga ada features. Jadi teman-teman ingat ya tadi ada 5 core konsep yaitu store, habis itu nanti kita ada reducer, ada action, ada dispatch dan selectors. Nah, untuk Redux Toolkit ini dimasukkannya untuk yang kalau store sendiri, kalau apa itu namanya tuh tadi ada actions reducer ya. Actions reducer itu dalam satu tempat yaitu slice. Jadi teman-teman bikin aja di sini misalnya teman-teman bebas ya. Kalau saya task gitu ya. Task.ts. Di sini cons task gitu. Create slice. Ya, nah create slice. Nah, di dalamnya juga ada option. Ini kita keluarin dulu. Di dalamnya juga ada options. Di optionsnya ini teman-teman isi 3 ya. Isi 3 properties yaitu ada name. Nah, name-nya ini saya isi task gitu ya. Ini ubah jadi task slice.
Ini teman-teman lumayan krusial ya. Jadi nanti coba saya lihatin perbedaannya. Ada name task, terus ada reducer. Nah, reducers pakai ini. Nah, terus ada initial state teman-teman di atas aja. Ada initial state. Jadi misalnya initial state-nya kita kasih array kosong, terus ada reducer. Nanti di dalam reducer ini ada action-nya teman-teman. Nah, misalnya kan kalau kita di aplikasi sebelumnya untuk handle add task, kita kan masukinnya ke ini kan ya, ke state di aplikasi kita gitu. Nah, nanti kita masukinnya di state global di task list ini. Kita masukin ke state yang disimpan di store di Redux gitu. Jadi nanti bisa digunakan uh, di semua komponen sebenarnya. Baik, di reducer ini kita bikin ada sebelumnya kita bikin kayak CRUD gitu ya teman ya, ada add, ada simpan di local storage, nanti ini beda lagi. Terus ada handle delete dan sebagainya ya. Langsung kita bikin aja di reducer ini ya teman-teman ya. Jadi misal ada add task gitu. Nah, nanti di sini ada dua argumen, yaitu state itu sendiri, lalu ada action sebenarnya teman. Karena saya menggunakan ini sebenarnya bisa langsung. Nah, ini bisa langsung dipakai, cuman karena saya pakai TypeScript biar lebih aman, dikasih tipe data, Redux.js juga udah ngasih tipe datanya. Terus di sini nanti ada generic. Nah, ini generic itu data yang teman-teman bisa pakai gitu. Data yang teman-teman bisa kirimkan. Nah, makanya genericnya isinya apa gitu. Kita coba ke app dulu. Nah, di app, nanti kan kalau handle add task, kita harus ngirimin ini kan teman-teman. Harus ngirimin objek gitu. Makanya ini nggak pakai e-task ini ya, kita udah diekspor. Langsung aja e-task. Nah, sebenarnya kalau mau bagusnya sih app-nya ini kita pindah, interface ini kita pindahin sini ya. Karena nanti seharusnya di sebelah sini udah nggak pakai lagi, tapi nggak apa-apa lah. Biar tidak terlalu ada banyak perubahan. Nah, kalau di sini teman-teman, enaknya adalah state-nya itu bisa langsung kita ubah. Jadi kalau initial state-nya kayak gini, kita bisa langsung state.push teman-teman tuh. Nah, di dalam action nanti ada data dikirim lewat payload. Oke. Nah, ini kenapa masih merah? Kita coba lihat. Is not assignable to type never. Oh, berarti ini itu belum dikasih tipe data ya. Untuk initial state-nya kita kasih tipe data dulu. Mungkin enaknya gini. Const initial state gitu ya. Tipe datanya adalah e-task array gitu. Terus kita kasih array kosong. Nah, ini nggak usah dikasih nilai lagi. Jadi otomatis pakai yang ini. Nah, ini juga udah baik ya teman-teman ya. Tuh. Udah berhasil payload. Terus kalau saya biasanya karena actionnya ini kita ambil payload doang ya, saya jarang pakai type gitu. Jadi ini bisa langsung destructing method teman-teman pakai payload gitu. Jadi langsung payload. Nah, kayak gini tuh masuk teman-teman, masuk ke state-nya gitu. Jadi nanti ke renderer juga enaknya di mana di Redux tuh gitu. Jadi ada add task, terus ada set check gitu ya. Misal teman-teman bebas namanya, tapi disesuaikan ya. Ini copy aja. Karena set check, saya harus tahu yang dicek yang mana, makanya datanya number gitu. Terus state-nya berarti payload gitu ya. Ini index berarti harus kita kirim nanti. Terus is check sama kayak kemarin pakai negasi state payload dot is check. Nah, jadi teman-teman ini jangan bingung, ini kebalikannya aja gitu. Kalau misalnya sebelumnya true dimasukin false, kalau sebelumnya false dimasukin true gitu. Baik, cek udah, kita ada edit task ya teman-teman ya. Ini edit tasknya ini untuk confirm ya. Kalau yang set as editingnya masih di depan aja nggak apa-apa. Ini masih copy, kita udah tadi copy ya. Nah, terus edit task juga sama kan ya. State payload dot kalau ini kenapa ini error teman-teman? Oh iya, ininya itas ya teman-teman ya. Nah, kalau ya ini kita kan harus tahu numbernya, kita harus tahu indeks mana yang harus kita edit dan isinya kan ya, string yang editannya gimana gitu. Nah, makanya untuk pendatanya saya pakai ini aja. Mungkin ini bukan best practice ya teman-teman ya, cuman kalau teman-teman mau dipisah itu lebih bagus.
new task gitu ya, new tasknya string sama IDX-nya, indeksnya ya, berarti indeks ininya yaitu number. Jadi nanti saya kirimnya dalam bentuk objek gitu. Nah, makanya di sini payload.index, di sininya bisa task sama dengan new task. Sorry, payload.new task gitu. Ya, ini untuk edit. Nah, satu lagi untuk delete teman-teman. Delete task. Kita kirim. Nah, untuk delete kan kita cuman perlu tahu ininya doang ya. Berarti cuman perlu tahu apa sih namanya? Indeksnya gitu. Berarti kita kirim number aja. Langsung state. Nah, sebelumnya kan saya bilang ke teman-teman kalau delete itu ada dua cara teman-teman. Yang satu filter seperti ini. Mana handle delete task. Nah, ini kan task filter, nanti yang baru dimasukin ke tasknya gitu. Tapi kalau di sini saya coba cara baru yaitu di splice teman-teman. State splice. Nah, ini dimulai di yang mau dihapus indeks berapa nih? Ya udah langsung aja payload gitu kan. Payload terus yang delete count mau berapa yang dihapus satu aja. Gitu. Jadi seharusnya ini juga udah berubah. Nah, udah teman-teman. Itu cukup. Nanti task slice-nya karena di dalam task slice-nya ada reducer yang mana kita harus kirim ke store ini, reducer ya. Kita kirimnya lewat export cons. Jadi ada dua yang dikirim reducer, kita kirim ke store, terus nanti actionnya harus kita kirim ke depannya biar bisa dipakai gitu. Ini kayak saya kirim action dulu, ada add task. Ini biar ada bantuannya ya. Dari sini task slice dot actions. Jadi namanya dalamnya ada actions gitu. Action tuh ini. Jadi kalau kita taruh sini kontrol spasi, nah ada banyak. Jadi ada bantuan ya, enak. Delete task, terus set check dan delete udah, edit ya, edit task gitu. Terus ada satu lagi yaitu kita harus ngirim reducernya ya. Jadi task reducer kita kirimnya ke store gitu. Ini yang dibutuhin store. Jangan lupa cons karena variabel. Di sini ada task slice dot reducer. Nah, oke, nanti ini kita dipakai di store. Nah, di store pakai objek ya, bukan array. Kita ada task sama task reducer gitu. Nanti store-nya baru kita pakai di depan gitu. Terus sama gara-gara saya menggunakan TypeScript teman-teman. Nah di sini kita butuh satu hal lagi. Nah TypeScript Quick Start gitu. Karena nanti ada, kalau saya coba ada error nanti butuh tipe data ya, karena ketika pakai use selector butuh tipe gitu. Ini copy aja. Teman-teman tadi buka ke Redux.js ya, bukan yang Redux Toolkit, React Redux, yang Redux.js. Nanti tutorial ada TypeScript, copy aja nih teman-teman. Ini yang dibutuhin ya. Jadi kalau misalnya teman ternyata ada yang error lagi gunain TypeScript, mungkin tipenya ada di sini. Nanti ini aja di kolom komentar, oke? Nah, begini. Jadi datanya kita kirim gitu. Tipenya ya, tipe datanya kita kirim dan juga datanya kita pakai. Baik teman-teman, ini save dulu, yang ini juga di save dulu. Seharusnya udah bisa. Oke, kita coba dulu salah satu contoh, jangan langsung diubah. Kita langsung cons task Redux dulu ya. Lalu ada use selector teman-teman. Nah, ada React Redux. Di dalamnya callback function. Di sini ada state ya namanya. Nah, karena ini tipe datanya unknown, nanti bisa kadang-kadang error nih. Nah, makanya kita dikasih tipe ini, root state ya, dari get. Jadi store itu bisa ngambil get state gitu. Kita kasih root state. Nah, ambil yang bawah ya, yang dari App Store, jangan yang dari sini. Nah, dari state-nya ini kita ada task. Nah, task ini kan Redux kita yang baru kita bikin. Nah, nanti kalau di features teman-teman pengen bikin banyak sebenarnya bisa. Selain task, misalnya nanti pengen ada users gitu, biasa dipakai user kadang-kadang. Data users gitu, ada email,
username. Nah, itu bisa juga di features. Jadi makanya kenapa ini ada state.task gitu ya, biar ngebedain karena ada beberapa. Oke, terus untuk debugging teman-teman, kita balik dulu ke store. Di store ini ada namanya store.subscribe teman-teman ya. Nah, di sini yaitu perubahan. Jadi kayak use effect sebenarnya, tapi untuk Redux. Nah, ini kita konsol aja biar nanti kalau ada perubahan kita bisa lihat. Ini store.getState.task. Jadi getState itu tadi teman-teman ngambil semua data ya. Jadi bukan cuman tasknya doang, tapi semua kalau teman-teman ada user semua diambil pakai getState. Tapi saya kan task ya di sini, task diambil. Oke, save. Lihat kita ke depan, ini belum dipakai. Nah, terus yang harus dipakai juga adalah dispatch ya. Kalau kita gunain kalau kita gunain Redux. Nanti kita use dispatch, use dispatch. Nah ini, nah, kalau dispatch itu untuk dimasukin actionnya tadi ya teman-teman ya, ya actionsnya ini. Ya, coba kita ya, app, handle add task-nya, ini nggak usah diubah dulu, langsung kita jalanin dispatch, terus add task gitu. Nah ini, ambil yang dari features ini. Terus di dalam add task kita butuh payload kan ya. Di dalam add task ada payload, kita pengen e-task gitu. Makanya saya kirim aja ini. Nah, baik teman-teman, udah. Untuk task Redux-nya teman-teman bisa taruh di mana dulu ya. Atau kalau teman-teman belum mau pakai juga karena kita tadi udah pakai subscribe ya. Saya lupa kalau ada subscribe. Jadi untuk Redux-nya ini kita belum butuh. Jadi use selector ini digunakan ketika teman-teman pakai misalnya untuk di map. Jadi ketika dimasukin gitu. Jadi saat dispatch-nya dijalankan, dia menggunakan action tertentu yang tadi kita udah buat. Nah, task Redux-nya ini, suatu komponen yang punya task Redux-nya ini, atau yang pakai use selector ya, ini tuh bakal ke render, makanya nanti bakal muncul gitu. Nanti bakal berubah di sini. Coba kita lihat dulu ini, kita komen dulu biar gak ada ini. Nah, komen mana lagi yang harus dikomen? Oh ini selector nanti aja kita hapus dulu. Oke, ada save gitu. Coba kita lihat berhasil atau tidak dulu. npm run dev. Jalankan. Nah ini ada error kenapa teman-teman? Could not find React Redux contact value plus answer the component is wrapped in a pro. Oh iya betul. Nah saya juga lupa ya. Jadi kalau React Redux setelah kita bikin ini jangan lupa untuk dikirim ke satu tempat gitu. Jadi kalau di Redux kenapa bisa jadi global? Nah di sini ada provider namanya teman-teman. Saya lupa ada namanya provider. Nah di provider ini ada store-nya. Nah store-nya ada store-nya. Store-nya ini dari mana? Store-nya dari sini. Ini diekspor aja, save. Di sini kasih store yang nge-import ya teman-teman ya. Baik, save. Nah seharusnya udah. Nah berhasil teman-teman ya. Jadi jangan lupa ini tuh komponen kan sebenarnya komponen app gitu. Nah kita harus bungkus, kita wrap dengan provider. Nah jadi teman-teman kalau misalnya nanti banyak juga, teman-teman nggak perlu inti di app juga nggak apa-apa, bisa. Tapi nanti cuman yang dibungkus sama provider aja. Jadi kalau di sini app dan keturunan semuanya bisa pakai store ini. Baik, coba kita tambahin ya. Kalau yang application ini masih jalan, ya teman-teman kalau lihat local storage masih ada. Jadi kita contoh Tailwind gitu. Nah, kan muncul kan perubahan kan. Nah, ini udah berhasil seharusnya kalau kita centang Tailwindnya. Ini belum berhasil dikarenakan kita tadi baru add task ya teman-teman ya di app. Nah, kita pakai dispatch-nya kan baru ini, baru satu. Jadi dispatch-nya ini yang akan men-trigger si store-nya berubah gitu. Nanti subscribe-nya baru bisa jalan. Oke, karena ini sudah berhasil, coba kita hapus-hapusinnya teman-teman ya karena ini aman. Udah saya simpan di GitHub, jadi andai error pun tinggal clone lagi ya teman-teman ya. Ini kita belum nggak butuh. Yang set task-nya ini nggak butuh karena kita udah pakai React Redux. Ini nyalain.
Ini namanya task aja ya teman-teman ya. Nah ini matiin. Ini nyalain lagi. Yang di selector, kontrol spasi, kita import. Mana lagi yang bermasalah? Nah ini set tasknya nggak ada, kita hapus dulu aja. Di list task kita buka, butuh set task ya. Jadi kita hapus dulu. Ini juga hapus dulu aja. Masih ada error, kita komen-komenin ya. Nanti kita hapus juga ada. Udah ya, nggak ada error, adanya warning nggak apa-apa. Soalnya nanti kita ubah. Ini masih handle ya teman-teman ya, masih handle add task gitu. Nah, cuman saya udah ubah nih. Jadi task ini udah bukan lagi dari local storage teman-teman. Ini dari Redux karena tadi yang task use state-nya saya hapus, saya ubah ke use selector. Jadi ini ngambil dari store gitu. Oke. Jadi kalau kita save, coba berhasil atau tidak. Jadi ingat ya, tasknya udah bukan tadi yang dari ini use state kalau udah saya hapus. Tuh, jadinya ada Tailwind doang kan? Karena di Redux ini. Tailwind, CSS, HTML gitu. Oke. Ini baru add. Ini kalau mau ditambah-tambah juga belum bisa kan ya? Masih error. Karena tadi kita matiin ini. Baik, karena add-nya berhasil, sekarang kita pakai action yang lain juga. Jangan lupa. Di list task, ini saya tutup dulu. Baik, ini ada handle check kita langsung hapus aja. Kita pakai, jangan lupa dispatch-nya kita ambil di sini, use dispatch. Terus kita nge-dispatch action apa? Ada action namanya isCheck kan, kita udah bikin kan. Waduh, ini kok nggak ada. Coba kita ke task.ts. Set check, bukan isCheck, set check. Oke, di dalamnya tadi kita butuh untuk set check, kita butuh number ya. Langsung aja kirim list IDX-nya. List IDX-nya. Baik, udah berhasil. Terus handle delete. Ini hapus juga. Dispatch, delete task. Nah, di dalamnya payloadnya number doang, list IDX lagi berarti. Terus handle confirm edit. Ini yang kita nggak perlu, tasknya ini hilangin. Terus dispatch lagi. Dispatch, edit ya, edit task. Nah, edit task ini butuhinnya tadi apa? Butuh tutup. Edit task. Edit task ini nggak ada ini ya. Di edit task ada new task sama IDX gitu. Jadi kita harus ngiriminnya new task. Ini edit task sama IDX. List IDX. Gitu. Ini kenapa masih error? Edit task. Coba IDX-nya number kan. Payload IDX, payloadnya edit task. Sorry, bukan edit task ya, edit tasknya. Ini teman-teman kalau temannya namanya rada ini ya, nanti bisa salah kayak saya. Ini klik aja. Nah, jadi edit task ya teman-teman, jangan salah. Ini baru berhasil. Terus ada satu lagi kah? Ada edit. Saya cek udah ya. Oh ya, udah semua. Coba kita save. Kita balik lagi. Nah, ini harusnya berjalan dan kita reload aja lah ya. Nah, karena ini belum disimpan di local storage ya teman-teman, jadi masih hilang. HTML, CSS, JavaScript, Tailwind. Kita banyak dulu. React. Nah, teman-teman tuh, setiap berubah state-nya dia ke ini ya, ke konsol log. Tadi kita pakai subscribe gitu. Tuh. Jadi udah berhasil teman-teman ya. Coba yang edit JavaScript, ECMAScript gitu. Nah, setiap berubah tuh jadi berubah ya teman-teman ya. Jadi kita udah ini bisa yakin gitu ya kalau di store-nya juga ikut berubah. Ini coba kita hapus yang JavaScript, oke, aman berarti. Nah, jadi kita sudah berhasil ngelakuin yang namanya perpindahan ya. Jadi state-nya ini udah bukan state hanya di app sama di list doang. Jadi ini kita bisa kalau misalnya nanti list task punya anak lagi juga bisa dipakai. Atau nanti kita pengen
di sebelah mana kita bikin pages asal berhubungan dengan app gitu. Nanti kita bisa pakai. Karena nanti biasanya app itu digunain buat router teman-teman. Nah ini karena kita cuman ya satu page kayak gini, ya nggak apa-apa dulu ya. Baik, karena kita sudah berhasil, apalagi yang kita harus lakukan? Oke, sekarang kita harus nyimpen gimana caranya yang kemarin ini kita hapus gitu. Kita hapus, terus diganti sama Redux-nya ini, diganti sama React Redux. Nah, pertama-tama teman-teman hapus-hapus dulu aja coding-codingan yang nggak perlu. Ini salah satunya use effect, karena udah nggak berpengaruh lagi. Ya karena use effect itu buat state di dalam sini ya, buat state glow, bukan Redux gitu. Ini save. Terus lagi ini task juga sebenarnya udah nggak perlu, ini hapus aja. Edited tasknya, if edited task, oh ya ini hapus aja, ganti string, ganti jadi item dot task gitu. Nah ini hapus, udah nggak pakai. Nah gitu, ini appnya masih ngirim, kita hapus ya. Jadi kalau bisa codingan-codingan yang diperlukan dihapus-hapusin. Kalau teman-teman masih ngeliat di codingan saya masih kok ada yang verbose gitu ya, teman-teman bisa hapus di codingannya teman-teman. Oke, udah berhasil. Sekarang kita di store. Nah karena saya tadi bilang subscribe ini kan mirip dengan use effect kan, berarti kita bisa manfaatin ini juga gitu. Nah coba saya manfaatkan dengan local storage dot set item, namanya kita samain dengan nama di sini, terus juga dengan nama di sini ya. Kalau bisa jangan berbeda karena nanti bisa ada masalah gitu. Set itemnya tadi kita bisa store, karena kita cuma mau yang store, saya bisa get item, get state. Karena saya cuma mau yang task, kita bisa tahu yang task. Nah, cuman ini masih error karena kemarin ya set item itu string butuhnya, makanya jangan lupa JSON stringify. Baik, udah berhasil. Coba kita cek HTML, udah nggak di konsol log ya. Nah udah berhasil. CSS JavaScript. Nah baik teman-teman, udah berhasil. Kalau teman-teman ubah tuh udah berubah true ini. Nah cuman teman-teman belum ngambil ya, jadi kalau di reload ya tetap hilang karena awal mulanya kan initial state-nya kosong gitu. Ini hapus lagi dulu aja. Nah di sini ada yang namanya preloaded state. Jadi preloaded state ini data mana yang mau dipakai. Sebelum ngeload ya, sebelum ngeload state mana yang mau teman-teman pakai, preloaded state. Nah ini bisa digunain sama teman-teman untuk ngambil ya, untuk ngambil di storage, di local storage gitu. Coba const ini task ya teman-teman ya, namanya harus menyesuaikan yang ini, local storage dot get item task gitu, biar nggak bingung. Nah di sini kita bisa masukin task. Nah ini kan tuh kadang-kadang suka error begini. Oh iya, ini JSON stringify, JSON parse, oke. JSON parse. Nah di sini kadang-kadang bisa nol ya teman-teman, jangan sampai nol. Kalau nol atau kita pakai ini. Nah pakai apa ini namanya, string tapi dalam bentuk array ya, gara-gara kita kan itax array gitu, array itax gitu. Nah di sini setelah kita masukin ini, kita coba lihat cek, coba HTML, CSS, JavaScript. False-nya coba kita ubah, udah berhasil. Coba kita reload. Nah, berhasil teman-teman. Jadi inilah proyek To Do App menggunakan Redux. Meskipun saya tadi juga udah bilang ke teman-teman, Redux itu untuk proyek besar, cuman ini untuk latihan aja. Ini CSS 3 misal. Nah, berubah teman-teman. Sini ada golang misalnya. Terus apalagi ya, ras ya dan sebagainya. Ini bisa deh teman-teman. Mau teman-teman hapus juga. Nah, udah berubah. Ya, itu mungkin improvement dari saya. Kalau teman-teman masih melihat ada kekurangan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau
bisa teman-teman ubah sendiri ya di proyeknya teman-teman yang mau ngikutin ini, ataupun teman-teman mau ubah biar lebih clean code gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin segitu dari saya. Untuk Redux ini lumayan mudah ya teman-teman untuk Redux Toolkit ya, ini tambahan, oke. Untuk RTK gitu disebutnya ya, Redux.js Toolkit ini lebih mudah daripada Redux versi sebelumnya. Kalau teman-teman lihat di sebelumnya yang bawah kan ada tuh teman-teman, jadi ini yang RTK, ini yang RTK, terus nah ini yang Redux biasa, nanti ada counter reducer tuh, nanti ada switch case teman-teman, jadi action the type-nya harus dicek gitu, ini mau counter yang mana ini, jadi namanya juga kita aturnya pakai string dan sebagainya gitu ya, lumayan ribet lah ya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau menggunakan RTK ini seharusnya lebih mudah gitu, karena dalam reducer langsung nggak usah pakai switch case, langsung kita bikin method gitu, langsung kita bikin method dari itu udah actions gitu. Terus initial state-nya lebih mudah, store-nya juga ya dipisah gini. Baik teman-teman, untuk video kali ini cukup dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.